Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, selamat datang di mata kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian. Karena ini pertemuan pertama, maka dari itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gusmin Sarif Amane, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Saya dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian. Kemudian alamat saya berada di Jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, selama 1 semester ke depan tentu saja kita akan sering berkomunikasi. Bisa dilihat di tampilan depan sebelah kiri saya. Di situ ada alamat Gmail dan nomor WA saya. Silakan adik-adik catat. Selain itu komunikasi kita juga bisa melalui YouTube dan Facebook. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan awal ini saya ingin memaparkan kepada Anda semua terkait kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan atau biasa yang kita sebut dengan kontrak perkuliahan. Nah, fungsi kontrak perkuliahan itu sendiri adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi belajar. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian berada pada semester 1 dengan bobot 2 SKS dan menjadi mata kuliah wajib. Yang berikutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian. Membekali mahasiswa menjelaskan konsep ekonomi pertanian, sistem pertanian, peranan kelembagaan dalam pengembangan pertanian, prinsip usaha tani, fungsi produksi, kebijakan pertanian, dan pembangunan ekonomi pertanian pedesaan berkelanjutan. Kemudian, manfaat mempelajari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan peluang, merencanakan bisnis, menilai kelayakan investasi, dan melaksanakan usaha agribisnis berskala kecil maupun berskala menengah yang prospektif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, yang berikutnya outline materi perkuliahan kita selama 1 semester yang terdiri dari 16 pertemuan. Silakan adik-adik mahasiswa, mahasiswi boleh dicatat. Bisa dilihat pada slide yang ada di sebelah kiri saya, di mana pertemuan awal kita adalah materi kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan mempelajari ruang lingkup ilmu ekonomi pertanian beserta permasalahannya, serta ciri-ciri dan sistem pertanian. Yang berikutnya, pada pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-7, kita akan mempelajari berbagai macam peranan dalam pengembangan pertanian, dimulai dari peranan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian peranan kelembagaan, peranan modal, dan peranan inovasi. Setelah semua materi pada pertemuan 1 dan 7 dipelajari, maka kita akan evaluasi atau biasa disebut dengan ujian tengah semester. Saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, mahasiswa yang saya banggakan, setelah kita melakukan evaluasi tengah semester, kita akan melanjutkan materi kita dimulai dari permintaan dan penawaran produk.
kemudian dampak kebijakan pemerintah terhadap permintaan dan penawaran produk, kemudian struktur biaya produksi dan keuntungan pada usaha tani, kajian pemasaran dalam negeri maupun luar negeri, masalah pangan dan gizi, dan kebijakan pertanian. Setelah semua kita tuntaskan, tentu saja kita akan evaluasi lagi atau biasa yang disebut dengan ujian akhir semester. Oke, itulah outline materi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Yang berikutnya terkait dengan metode pembelajaran. Untuk kuliahnya sendiri secara luring. Apa itu luring? Luring itu adalah luar jaringan atau yang biasa kita kenal dengan tatap muka secara langsung di kelas. Dan daring, apa itu daring? Atau dalam jaringan atau yang biasa kita kenal dengan kuliah online. Untuk media pembelajaran secara daring, ada beberapa alternatif media yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan LMS pada Unidayang, kemudian menggunakan Zoom, Google Classroom, via WhatsApp, dan YouTube. Untuk bentuk pembelajaran terdiri dari beberapa materi, pemberian materi, penjelasan dan diskusi, kemudian tugas yang akan diberikan nanti berbentuk studi kasus. Jadi mahasiswa turun ke lapangan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan solusi terhadap apa yang menjadi temuan. Kemudian disusun dalam bentuk makalah atau laporan lalu dipresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk bobot penilaian seperti kehadiran, tugas, dan presentasi berbobot 10%, 30% untuk ujian setengah semester, dan ujian akhir semester berbobot 40%. Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, itulah materi awal kita tentang kontrak perkuliahan yang berisikan aturan main dalam mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi pertanian. Saya kira itu adik-adik apa yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar Anda semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari GSA Pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.